Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisis singkat mengenai teori sosiologi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah apresiasi prosa. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Putri Antika dengan nomor induk mahasiswa 341023000016 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oke, objek analisis saya adalah kumpulan cerpen, coret-coret di toilet, dan cerita-cerita lainnya karya Eka Kurniawan dengan teori sosiologi. Comte yang merupakan bapak sosiologi mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat dengan menggunakan pemikiran rasional dan ilmiah. Dalam karya sastra, telaah sosiologi berusaha untuk 1. Mengungkap makna sosial yang terkandung dalam karya sastra seperti nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang mendasarinya. 2. Memahami bagaimana karya sastra merepresentasikan realitas sosial termasuk bagaimana ia memperkuat atau menantang struktur sosial yang ada. 3. Menganalisis bagaimana karya sastra diproduksi dan dikonsumsi dalam konteks sosial tertentu. Dan yang keempat, menjelajahi hubungan antara karya sastra dan perubahan sosial. Adapun identitas objeknya sebagai berikut. Judul cerpen, coret-coret di toilet. Penulisnya Eka Kurniawan, tahun terbit November 2021, cetakan ke-7, diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama, halamannya 130, bahasanya bahasa Indonesia, dengan harga buku Rp45.000. Mari kita simak bersama penjelasan berikut. Aspek-aspek sosial yang menjadi teori sosiologi sastra dalam mengkaji cerpen coret-coret di toilet karya Eka Kurniawan yaitu 1. Moral, 2. Ekonomi, 3. Pendidikan, dan 4. Kritik sosial. Oke, satu persatu kita bahas dari yang pertama yaitu analisis aspek moral. Moral dalam telaah sosiologi mengacu pada sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai moral tersebut menjadi pedoman bagi manusia dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Moralitas tidak hanya berkaitan dengan baik dan buruk, tetapi juga dengan konsep-konsep seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian. Pada cerpen coret-coret di toilet ditemukan kutipan berikut. Di dalam kutipan coret-coret di toilet halaman 7, kalimat mulai turun ke jalan secara serempak menunjukkan bagaimana rasa takut tergantikan oleh keberanian dalam diri masyarakat. Kesadaran kritis dan solidaritas mendorong mereka untuk melakukan aksi demonstrasi melawan ketidakadilan secara terbuka yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, pedagang, hingga pegawai negeri. Mereka bersatu dalam satu suara untuk menuntut lengsernya sang diktator. Kedua, analisis aspek ekonomi. Dalam telaah sosiologi, ekonomi dipelajari sebagai sebuah sistem sosial yang kompleks dan terhubung dengan berbagai aspek kehidupan lain. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana struktur ekonomi mempengaruhi kehidupan masyarakat
bagaimana sistem ekonomi menghasilkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan, bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi perilaku ekonomi, bagaimana ideologi dan kekuasaan digunakan untuk melegitimasi sistem ekonomi tertentu, dan bagaimana perubahan sosial dan ekonomi memengaruhi struktur masyarakat. Nilai ekonomi yang tergambar dalam cerpen "Tertangkapnya si bandit pencuri roti" terdapat pada kutipan berikut. Berdasarkan kutipan coret-coret di toilet, halaman 79, kalimat listrik menggantikan pelita, beberapa tempat ada telepon umum, anak kecil bercerita tentang es krim paling enak di toko, dan gadis-gadis remaja mulai berpakaian bagus serta ke bioskop bersama pacar, memiliki nilai ekonomi ditandai dengan adanya perubahan gaya hidup yang terjadi pada cerpen tersebut. Gaya hidup dari masyarakat yang sudah terpengaruh oleh kemajuan dari kota tersebut. Kutipan coret-coret di toilet, halaman 3, menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang mencolok antara rakyat dan para pejabat. Rakyat digambarkan sebagai begitu miskin, sedangkan para pejabat hidup mewah. Hal ini mencerminkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Kemiskinan rakyat diperparah dengan krisis ekonomi yang melanda negara, sementara para pejabat hidup bergelimang harta tanpa memedulikan penderitaan rakyat. Yang ketiga, analisis aspek pendidikan. Dalam telaah sosiologi, pendidikan dipelajari sebagai sebuah lembaga sosial yang kompleks dan terhubung dengan berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti struktur sosial, budaya, ideologi, dan kekuasaan. Nilai pendidikan yang tergambar dalam cerpen Tertangkapnya si bandit pencuri roti terdapat pada kutipan berikut. Pada kutipan coret-coret di toilet, halaman 78 menunjukkan masyarakat sangat prihatin dengan anak tersebut karena yatim piatu. Ketertarikan itu dikarenakan anak tersebut tetap riang dan bahagia walaupun sudah tidak memiliki orang tua dan juga memilih tinggal di hutan saja, sehingga masyarakat membujuknya untuk tinggal bersama dan guru mengajaknya untuk masuk sekolah. Dan yang terakhir, analisis aspek kritik sosial. Kritik sosial adalah aktivitas kritis yang meneliti dan mempertanyakan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti struktur sosial, budaya, ideologi, dan kebijakan. Dalam telaah sosiologi, kritik sosial memiliki peran penting dalam mendorong refleksi dan perubahan sosial. Berikut beberapa kutipan beserta analisis sosiologisnya yang berisi perlawanan atau kritik. Pada kutipan coret-coret di toilet halaman 29 termasuk kritik sosial terhadap sistem politik yang korup dan tidak demokratis. Kutipan ini menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap elit politik dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi politik formal. Masyarakat mendambakan perubahan sistem politik yang lebih adil, transparan, dan pemimpin yang dapat dipercaya, serta dekat dengan rakyat. Kutipan coret-coret di toilet halaman 45 menunjukkan kritik tajam sistem kolonialisme yang mengeksploitasi rakyat Hindia Belanda. Upah beberapa gulden yang diterima para pekerja toko roti menunjukkan gaji yang sangat rendah dibandingkan dengan
kemakmuran yang dinikmati kolonialisme Belanda. Hal ini mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mencolok antara rakyat Hindia Belanda dan kolonialisme Belanda. Demikian penjelasan saya mengenai telaah sosiologi dalam cerpen Coret-coret di Toilet karya Eka Kurniawan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.